Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Helida Yosefina, kelas 12 IPA. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan materi tentang wirausaha budidaya unggas petelur. Pertama-tama kita harus memahami tentang ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah cukup aman bergizi. Dan yang berikutnya, ada berbagai cara atau pilar utama. Yang pertama, ketersediaan yang cukup, dan yang kedua, distribusi yang lancar dan merata. Yang ketiga, konsumsi pangan yang aman dan bergizi cukup. Bagian yang berikutnya yaitu fungsi pangan. Fungsi pangan harus memiliki karakteristik, yaitu harus memenuhi kebutuhan nutrisi dan juga harus bisa berkembang biaknya bagi unggas petelur tersebut. Bagian yang kedua yaitu perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Yang pertama, sumber daya yang diperlukan dalam budidaya unggas petelur, yaitu prasarana, sarana, dan manusia. Prasarana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama lahan dan lokasi. Bagian dari lahan ini kita harus memperhatikan ketinggian dan topografi. Yang kedua, bebas dari bakteri patogen. Yang ketiga, mudah dijangkau transportasi. Dan yang keempat, jauh dari permukiman yang bisa membuat unggas petelur tersebut tidak bisa berkembang biak dengan baik. Dan bagian yang kedua yaitu air dan sumber air. Air harus sesuai dengan baku mutu dari unggas petelur tersebut. Yang kedua, energi harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan dari unggas petelur tersebut. Yang berikutnya yaitu sarana. Bagian dari sarana ini yang pertama yaitu kandang. Kandang dikategorikan sebagai kebutuhan utama bagi unggas petelur, karena memiliki fungsi yaitu menjaga unggas agar tidak berkeliaran. Yang kedua, memudahkan pemeliharaan, dan yang ketiga, memudahkan pemanenan. Kandang ini dibagi atas dua, yaitu yang pertama kandang koloni. Bagian dari kandang koloni ada dua macam juga, yaitu kandang rans dan kandang pastai. Yang kedua, kandang bateri. Untuk ternak, kandang bateri ini sangatlah dibutuhkan, khususnya bagi unggas yang sedang bertelur. Karena kandang bateri ini memiliki keuntungan bagi unggas petelur, yaitu memudahkan mengambil telur tidak mudah rusak, dan yang ketiga, telur misalnya untuk bibit ayam. Yang pertama, day old chicken. Ada beberapa syarat dari day old chicken, yaitu berasal dari induk yang sehat, bulunya halus, tubuh tidak cacat, nafsu makan harus baik, berat badan harus berkisar 35-40 gram, dan dubur yang bersih. Yang kedua, pemanasan kandang. Kandang perlu dipanaskan atau melakukan proses pemanasan, karena unggas adalah hewan yang berdarah dingin. Yang berikutnya, pakan. Pakan harus bisa disediakan, yaitu harus diracik sendiri, dan yang kedua dari pabrik. Pembersihan pakan harus sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, obat-obatan, vitamin dan hormon. Obat-obatan untuk unggas sakit. Dan yang kedua, vitamin membantu pertumbuhan dan menjaga kesehatan bagi unggas petelur. Yang ketiga, hormon, yaitu untuk mempercepat pertumbuhan bagi unggas petelur tersebut. Yang berikutnya yaitu peralatan panen. Yang pertama, mempermudah panen. Yang kedua, mempercepat panen. Yang ketiga, mencegah telur pecah. Yang berikutnya itu sumber daya manusia. Sumber daya manusia harus bisa memenuhi syarat-syaratnya, yaitu yang pertama harus berbadan sehat, yang kedua terampil dan memahami risiko pekerjaan tersebut. Yang berikutnya yaitu menerapkan keselamatan, keamanan kerja. Yang berikutnya yaitu penyediaan kandang.
berdasarkan jumlah dan tahap perkembangan. Yang pertama, starter sama dengan 0 sampai 4 minggu. Yang kedua, grower yaitu dari 4 sampai 24 minggu. Yang berikutnya yaitu layer, yaitu tahap bertelur. Dan yang selanjutnya, penyediaan bibit. Penyediaan bibit ini harus berkisar dari fase starter atau day old chicken atau grower. Yang berikutnya yaitu penyediaan pakan. Penyediaan pakan harus bisa memenuhi, yaitu yang pertama tersedia di toko pakan, yang kedua pakan alternatif dari dedak jagung, bungkil dan tepung serta tulang. Yang berikutnya yaitu pemeliharaan. Yang pertama pemberian pakan. Yang pertama tadi pemeliharaan pakan, sedangkan yang kedua pemeliharaan kesehatan, sedangkan yang ketiga perawatan kandang. Ini adalah bagian utama dalam memelihara unggas petelur. Jadi jika kita tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka usaha budidaya unggas petelur yang kita usahakan atau yang kita kerjakan supaya bisa memenuhi hasil yang baik, maka kita harus memenuhi syarat-syarat yang bisa kita optimalkan supaya bisa memenuhi hasil yang memuaskan atau yang memungkinkan sesuai yang diharapkan. Sekian persentase dari saya. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.